Kamu memang pembunuh. Ya kamu nggak perlu nyalain diri kamu sendiri. Semua itu bukan salah kamu. Bukan salah saya. Jelaslah salah saya. Salah siapa lagi? Kamu nggak tahu bagaimana rasanya hidup dengan beban ini. Setiap hari aku disiksa dengan rasa bersalah yang begitu besar. Rasa bersalah yang seperti meremas hati aku setiap hari. Dan rasanya itu sakit banget. Dan saya tidak meremehkan rasa sakit yang kamu rasakan, Devan. Saya hanya melihat seseorang yang sangat kesepian. Karena berusaha untuk memikul semuanya sendiri. Memang pembunuh. Ini siapa sih yang ngelakuin ini? Siapa yang lempar batunya tadi? Hah? Sal. Kamu kenapa tuh buru-buru banget? Terus kamu bilang tadi lempar apa? Ada orang lempar batu ke ruangan aku, nggak tahu siapa. Sa! Tadi kamu bilang lempar. Siapa yang ngelempar? Ya nggak tahu, pokoknya ada orang yang ngelempar batunya, tapi di sini nggak ada siapa-siapa, Kak. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Ada yang luka nggak? Nggak, aku nggak apa-apa, Kak. Aku cuma kaget aja, Kak. Tapi aku yakin banget, ini bukan perbuatan orang iseng. Ini pasti teror. Teror yang dilakukan untuk Devan. Sekarang kenapa kamu berpikiran kayak gitu? Karena batu itu dilempar bersamaan dengan kertas. Dan isi kertasnya itu ada foto Alia dan tulisan pembunuh dengan tinta merah, Kak. Cakra, ini pasti Cakra yang berbuat. Nggak ada siapa-siapa. Ya udah, Kak, aku masuk dulu ya. Aku mau lihat keadaannya Devan. Iya. Hati-hati ya, Sa. Cakra, kamu di mana? Ini masih belum seberapa, Devan. Selama ini gue juga ngerasa tersiksa sejak Alia pergi. Bukan cuma lo doang. Gue kehilangan semua. Gue kehilangan nyokap gue kehilangan Alia. Dan itu semua terjadi sejak lo masuk ke dalam hidup kita. Udah 1 tahun kita gak ketemu. Gue akan hancurin hidup lo sebelum lo yang hancurin hidup gue lagi. Selama ini, cuma Kamiko yang benci sama aku dan Alia. Cuma dia yang punya dendam. Dia bahkan gak kelihatan sedih waktu Alia meninggal. Ini pasti ulah dia. Aku harus cari dia. Devan?
Devan, kamu mau kemana? Sesi konsultasi kita lanjutin lain kali aja ya. Iya. Tapi kamu mau kemana sekarang? Ada urusan. Enggak, Devan. Kamu nggak boleh pergi dalam keadaan kayak gini. Emosi kamu nggak stabil. Kamu mau nyetir, bahaya banget loh di jalanan. Saya nggak peduli. Saya tetap harus pergi. Dan kamu nggak berhak melarang saya. Oke. Saya nggak akan melarang kamu. Tapi kalau emang kamu harus pergi dan mau pergi, saya anterin. Saya yang nyetir. Oke? Papa dulu nyanyiin ibu, bukan nyanyiin Mama Tania. Sekarang dapetnya Mama ya. Nisa nggak boleh kayak gitu. Ingat kan tadi dimintanya manggil Manda. Ibu, Nisa geli dengernya. Nis, kalau memang jodohnya Papa Miko Manda, ya udah kita harus ikhlasin aja. Yang penting kan Papa Miko bahagia. Ya juga sih, Bu. Iya, karena pasangan itu adalah cerminan seseorang. Oh, jadi tahu kan? Nisa seneng deh bisa jalan-jalan sama Ibu hari ini. Senang jalan-jalan sama ibu atau senang karena punya ibu sambung? Ih, Ibu, jangan. Cie, Ibu Manda. Ih. Ya udah. Ibu juga senang banget bisa jalan-jalan sama Nisa. Sekarang udah malam, waktunya Nisa istirahat. Udah, ibu pulang ya. Ya, Bu. Dadah sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nggak perlu nganterin saya. Saya bisa sendiri. Tunggu. Saya juga nggak minta izin kamu, tapi saya emang harus anterin kamu, Devan. Risha, stop. Jangan ikut campur urusan saya. Bukannya waktu itu kamu juga marah begitu saya ikut campur dalam urusan kamu? Tapi saya bukan lagi ikut campur, Devan. Saya ini dokter kamu. Udah jadi tanggung jawab saya untuk memastikan pasien saya nggak celaka hanya karena keputusan emosional dia sendiri. Jadi tolong biarin saya antar kamu. Ca, tolong reschedule semua pasien saya malam ini ya. Baik, Bu, akan saya reschedule. Terus jangan lupa panggil tukang, karena kaca di dalam pecah. Baik. Ya. Aku bawa sendiri. Kamu kesana aja. Udah nggak apa-apa, aku anterin aja, nggak apa-apa. Ini kan belum jamnya istirahat. Kamu tuh masih kerja. Aku bilang udah, kamu masuk kerja aja nih biar sama aku. Nggak apa-apa, Dara. Kerjaan gampang, yang penting aku bisa anterin kamu. Kamu nggak dengar? Aku bilang aku bisa sendiri. Kok Dara nggak ngabarin aku sama sekali ya dari pagi? Dara, kamu lagi apa? Udah tidur belum? Loh, kok cuma checklist 1? Kenapa nomornya nggak aktif ya? Jadi kita mau kemana ini? Maksudnya rumah kamu di mana? Saya antar kemana? Ikutin jalan aja, lurus aja. Ini orang gimana sih? Masa kayak bingung dan ragu sama arah rumahnya sendiri? Oke kalau gitu.
sekarang tinggal di mana ya? Kalau tiba-tiba aku nelpon terus ngajakin ketemu, Kak Miko pasti nggak bakalan mau. Sepi banget nih. Kita nyalain musik kali ya? Kamu tahu kan musik itu bisa nenangin pikiran, bisa bikin emosi jadi lebih stabil juga. Dara, kamu lagi apa? Udah tidur belum? Baru sampai apartemen nih. Abis anterin Nisa pulang. Aku gak mau lagi terjebak dalam hubungan yang abu-abu. Tanpa arah. Dan gak ada kejelasan kayak dulu. Ini tuh sebenarnya kita kemana sih? Tadi katanya lurus, terus sekarang? Nanti depan belok kanan aja. Maaf. Saya nggak tahu foto-fotonya di sini. Jadi jatuh semua deh. Gak apa-apa. Aduh, bodoh banget sih aku. Malah bikin Devan semakin kepancing inget terus sama Alia. Jalan aja. Kita istirahat dulu ya. Nanti di depan saya minggir. Siapa sih nelfon malam-malam? Ganggu aja. Halo. Halo, ini bener Bang Miko? Iya saya. Ada apa ya? Ini Bang, saya lihat itu iklan pinjaman online di sosmed Abang. Nah, saya mau pinjem uang Bang. Persyaratannya apa ya? Anda ini ngerti waktu nggak? Sekarang sudah jam berapa? Ini udah malam.
kantor sudah tutup. Oke? Oh iya, ngerti bang. Cuman ini butuh duitnya mendadak banget nih. Saya bilang besok, ya besok. Nggak bisa sekarang, udah tutup. Ribet banget tuh. Bang, udah, bang, jangan ditutup dulu ya bang. Saya mau pinjam uang 100 juta dan saya berani bayar bunga 1 juta sehari. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Hah? 100 juta? Boleh. Langsung aja kalau gitu ke rumah saya.